value atau nilai-nilai Imlek ini memang kita lihat semakin ke sini, semakin ke anak-anak muda sekarang kayaknya semakin bergeser. Mhm. Mereka hanya taunya nanti ngumpul dapat angpao. Mmm. Sedangkan ketika zaman dulu, momen Imlek itu momen berkumpul keluarga, saling setelah setahun mungkin sama-sama sibuk, Ya. tidak bisa ketemu, ini satu satu hari itu sama-sama ngumpul deh di Mmm. rumah orang tua atau orang yang kita tuakan. Merdeka. Kita berjumpa lagi di podcast Nusantara dan hari ini saya ditemani oleh Ko Chandra. Beliau adalah sekjen dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI dan hari ini kita akan membahas tentang Imlek sampai dengan Cap Gomeh. Selamat datang di podcast Nusantara, Ko Chandra. Terima kasih Koko Arta. Saya panggil Koko jugalah, Iya biar dong, sama. iya dong. Ini menarik ya kalau kita bicara soal Imlek sampai, eee, Cap Gomeh. Tapi sejauh saya paham dan saya baru ngeh hari ini, istilah Imlek tuh cuma ada di sini ya. Di negara lain tuh kalau kita merayakan Imlek apa bahasanya? Ya Chinese New Year ya memang ya. Ya Chinese New Year kan? Iya. Kalau di, eee, China sendiri? Chinese itu juga Chinese New Year ya memang, tapi ada beberapa sebutan ya saya kalau tidak salah Shinian ya, tahun baru ya memang. Tapi memang sebutan secara umum itu Chinese New Year. Tapi kalau nggak salah Imlek itu ada pengaruh dari Hokkien juga. Mhm. Kalau orang Hakka bilangnya Konyen. Ada Ya, lagi, ya. memang ini Indonesia memang unik nih, jadi banyak banyak alkulturasi bagaimana supaya pelafalannya bisa didengar oleh orang-orang Indonesia secara umum. Nah, Imlek sendiri, Imlek sendiri ya kemungkinan dari bahasa Hokkien. ini sejak jadi katakanlah gini ya, Mmm, kalau kita bicara sejak, mmm, eee eee, masuknya bangsa Tionghoa ke iya. Nusantara dan mereka juga sudah mulai merayakan Imlek dong pada saat itu? Iya, jadi memang ini kan sebuah tradisi yang festival musim semi lah kita bilang ya. Ya, Dan ketika orang-orang Tionghoa ini orang-orang Tiongkok merantau ke seluruh ya dunia, Tiongkok ya masuk ke dia juga dunia, ikut merayakannya karena di kampungnya juga merayakan. Nah, jadi tradisi ini memang dibawa ke seluruh dunia dimanapun dia berada sesuai dengan prinsip mereka, di mana bumi pijak di situ langit ini kita tinggi. bicara abad-abad pertama loh ini. Ya, pertama memang kan sudah berkembang sejak saat itu kan kerajaan-kerajaan kita sudah tahu mereka memang banyak yang merantau sejak zaman dulu kala bahkan dengan Cheng Ho yang dengan Betul, Jalur Sutranya itu juga betul, membawa budaya, memperkenalkan budaya Tiongkok ke seluruh dunia. betul, betul. Artinya pada masa itu adakah catatan sejarah yang mengatakan ini disebut Imlek gitu? Nah, itu perlu diteliti lagi kayaknya belum belum ada catatannya itu. Cuma memang kalau kita membaca beberapa literatur, sebutan Imlek itu juga bukan suatu hal yang aneh ya. Iya, 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 kita Eee udah malah bingung kalau Chinese New Year kita ngomongnya malah Makanya bingung sekali tuh. ada 2 New Year apa gimana? Iya, betul betul. Oke, nah kalau kita bicara Imlek sendiri, apa yang menjadi keunikan, versi Indonesia? Iya, banyak sekali sih. Memang ketika orang-orang ini datang ke Indonesia, mereka kan mau nggak mau harus berakulturasi, beradaptasi dengan budaya di sini. Ya tadilah banyak muncul hidangan-hidangan baru, makanan-makanan baru, tradisi baru. Kalau di sana ada musim dingin, di sini tidak ada. Jadi memang merayakannya memang bagaimana satu buah syukur. Mhm, Setelah berakhir tahun yang lama menuju tahun yang baru harus dilalui dengan bersyukur, mmm, mengucapkan terima kasih kepada leluhur dengan ya, mengadakan sembahyang. Ada keunikan-keunikan yang memang tidak ditemui di negara lain, bukan di negara Tiongkok sendiri. tapi ritualnya Ritualnya tetap sama. sama ya? Jadi yang membedakan kemudian adalah akulturasi budayanya? Ya dengan bagaimana bisa ikut mengajak masyarakat setempat untuk ikut merayakan, itu Ya, kan yang menarik. ya. Nah, kalau bicara kemudian kuliner sendiri, nah, Ya, apa saja yang kemudian hari ini sering kita dengar dan itu bagian dari akulturasi dan sumbangsi dari budaya Imlek? ya. Kalau kuliner banyak sekali, kita bisa sebut yang sehari-hari kita makan, mie, tapi yang unik memang kue keranjang, Mmm, ya, dodol, itu kan menarik memang itu akulturasi dengan, eee, budaya Indonesia ya. Ada mmm, kecap manis yang mungkin di sana ya, tidak ya. ditemukan, hanya ada di Indonesia. Banyak sekali saya rasa kalau mengulas itu kayaknya ini bisa 2 Satu hari, satu seri berikut ya. khusus tersendiri nanti. Nah, apa yang kemudian ingin disampaikan di dalam Imlek selain kemudian tradisi leluhur tadi ya, nilai-nilai apa yang kemudian Ya nilai-nilai memang ini mendoakan ya, ketika kita ingin memasuki tahun yang baru, ingin mendoakan supaya sukses seperti tahun sebelumnya. Makanya banyak seperti makanan-makanan yang diberikan mmm, ke saudara, ke relasi, ada kirim jeruk, mmm, mmm, karena filosofinya kan
mempunyai bunyi yang sama dengan arti hoki, beruntung. Ada kue-kuean kita lihat di situ, ada dodol. Dodol kan kalau ini kan lengket, jadi hubungan semakin erat, seperti Ya, itu. ya. Tapi tidak selalu itu identik dengan uang kan ya? Karena seringkali selalu kalau kaitan Imlek selalu Ah, bicara tentang prosperity gitu. ya memang kalau di Tiongkok sana, mereka takutnya 2 hal, takut miskin. Jadi harus mendoakan supaya Hmm. makmur, kaya, kayak gitu. Takut bodoh, makanya harus pinter, belajar, ya gitu. Jadi mungkin ini filosofinya orang Tiongkok itu ya mendoakan supaya hoki, supaya makmur. Hmm. Ya ya memang karena situasi dulu di Tiongkok kan susah sekali ya. Ya. Jadi memang kalaupun ada yang menarik gini, ketika kita di Indonesia ketemu orang nanya kan apa kabar kan. Hmm, hmm, hmm. Kalau dulu kalau nggak salah di sana nanya, "Udah makan belum?" "Ni Sevan mah," Nah, ini Subhanallah ya. "Ini udah makan belum?" Kenapa? Karena waktu itu sulit sekali untuk makan. Jadi orang ketika ketemu disapanya, "Udah makan belum?" Jadi memang ketika hari ini prosesnya kelihatannya seperti mendewakan uang ya karena memang dulunya susah sekali. Jadi mendoakan supaya orang di tahun yang berikutnya makmur, bahagia, hoki, gitu. Ya. Tidak dipungkiri, perayaan Imlek atau, mmm, apa namanya, rangkaian kegiatan Imlek ini mendorong pertumbuhan ekonomi ya, Betul di sekali, berbagai sektor. betul sekali. Tapi tentu saja ini juga menjadi semacam pesan yang ingin disampaikan juga oleh teman-teman di inti bahwa bukan hanya soal itu gitu kan. Ya, Ini juga soal bagaimana, kita bicara mendorong pemahaman terhadap tadi, budaya dan ya, tradisi. ya, value atau nilai-nilai Imlek ini memang kita lihat semakin ke sini, semakin ke anak-anak muda sekarang kayaknya semakin bergeser. Mhm, Mereka hanya taunya nanti ngumpul dapat angpao. mmm, Sedangkan ketika zaman dulu, momen Imlek itu momen berkumpul keluarga, saling setelah setahun mungkin sama-sama sibuk, ya, tidak bisa ketemu, ini satu satu hari itu sama-sama ngumpul deh di mmm, rumah orang tua atau orang yang kita tuakan, kalau orang tua sudah tidak ada. Jadi maknanya itu memang silaturahmi, ketemu lagi saling update gimana kabarnya, bagaimana setahun kemarin, terus harapannya setahun ke depan seperti apa. mmm, Mungkin dengan pertemuan itu bisa saling membantu atau saling membukakan jalan supaya mmm. lebih lebih sukses lagi. Ini, kegiatan aktivitas yang sama juga dilakukan oleh, eee, orang-orang, eee, China di luar negeri? Ya, makanya di Tiongkok kan kalau liburnya panjang sekali tuh. Mereka ada ritual seperti kita mudik pulang kampung Mmm, ke rumah orang tua, tetap karena penghormatan terhadap leluhur sangat luar biasa di sana kan kepada mmm, orang tua. Jadi setahun sekali minimal ketemulah orang tua. mmm, mmm, Temui mereka, mohon doa lagi ke depan supaya hidupnya lebih baik, supaya diberikan rezeki yang lebih bagus lagi. Jadi memang makna Imlek sendiri ya berkumpul sama keluarga sebenarnya. mmm. Nah, saya mulai terbiasa dengan Imlek, tapi saya belum terbiasa dengan Cap Gomeh. Iya. Cap Gomeh ini kayaknya setelah Imlek baru mulai juga diperkenalkan beberapa tahun kemudian ya? Iya, jadi memang hari ke-15 ya. Ya, Memang selama tanggal 1 sampai tanggal 15 itu tiap hari itu ada pesta, ada ketemu. Jadi kalau hari pertama mungkin dalam internal keluarga dekat, nanti hari kedua dengan kerabat, ketiga dengan teman-teman, nanti keempat baru dengan, rekan bisnis. Jadi selama hari ke-15 itu silakan merayakan tahun baru, ada ritual sembayangnya juga, mmm. tapi udah selesai tanggal ke-15 udah nggak boleh. Kenapa 15? Nah ini juga, ada pendapat waktu itu karena hari ke-15 itu lagi bulan purnama. Jadi Mmm, udah selesai lah situ puncaknya, bulannya udah penuh gitu kan. Bulan sudah penuh, ya udah besok udah musti kerja lagi. Jadi jangan jangan kebanyakan pesta lah istilahnya. Nah itu kalau sepengetahuan saya begitu, cuma ada beberapa literatur yang mengatakan, dulu ada beberapa biksu Buddha, setiap tanggal 15 itu dia, istilahnya sembahyang bulan purnama. Nah, mmm, ada satu orang kaisar melihat itu, wah ini juga bagus sekali. Jadi mau nyalakan lampion, menikmatilah tahun baru ini ya, sudah, ya. eee, Sudah berhasil dilewati. nah itu dia. Nah, Cap Gomeh itu apa maknanya? Maknanya tetap sama, perayaan hari ke-15 ini penutupan perayaan tahun baru, Jadi satu hari saja? 1 hari saja. Jadi kalau Imlek itu bisa dibilang selama Jadi Imlek 15 itu hari? pembuka tanggal 1, Heeh, Cap Gomeh itu tanggal 15 penutupan tahun baru. tapi berarti kalau kita bilang Imlek sebagai sebuah perayaan, berarti selama 15 hari itu kita bisa bilang Ya, itu Imlek? ya jadi selama 15 hari itu kita boleh berkunjung ke mana-mana dalam rangka silaturahmi tahun baru, Ya, saling mendoakan. ya, Tapi setelah tanggal 15 udah kerja lagi, ya, tidak ada lagi, ya. eee, pesta-pesta tahun baru. Nah, Cap Gomeh ini
sesuai dengan namanya hanya di Indonesia saja kah atau di luar negeri juga ada? Atau di Nah, Tiongkok juga? di luar negeri juga ada, tapi memang ini memang balik lagi, Cap Gome ini dari bahasa Hokkien, Cap Go, Cap Go kan 15 kan, Oh tapi iya itu iya kan iya, 10 Go-nya gocap 5. ya. Dan memang ini banyak mempengaruhi juga. Saya menemukan juga di Malaysia, di Singapura juga ada perayaan Cap Gome. Apa yang menarik dari Cap Gome yang ada di Indonesia? Karena saya tahu di beberapa di Kalimantan misalnya, itu perayaannya sangat-sangat Ya, di menarik sekali, Singkawang ya, Singkawang dan kemudian di beberapa daerah dan akhirnya menjadi berbeda-beda ya. ya. Apakah memang kembali lagi bagian dari akulturasi budaya? Nah, ini memang ini bagian akulturasi budaya. Kita lihat di Singkawang kan dirayakan meriah sekali, itu karena penutupan, udah setelah ini udah nggak boleh pesta lagi, besok harus kerja gitu kan. Nah, di Singkawang ada, tahun ini di Makassar pun mengadakan, di Bogor juga Bogor ya, rutin, juga rutin. terus saya mendapatkan info di Bali juga mengadakan. Jadi memang ketika merayakan Cap Gome ini semua orang turun ke jalan dengan berbagai pertunjukan budaya, ada arak-arakannya dan biasanya isinya barongsai, joli-joli. Ini ditambah ada reok ponorogonya, ada Mmm, kuda lumping. Jadi ini jadi disebut sekarang pesta rakyat, seperti di Bogor kan sebutnya pesta rakyat, Cap Gome Bogor, mhm, Street Festival. Itu kan menarik, jadi satu, masyarakat juga mendapatkan hiburan, ikut menikmati perayaan Cap Gome. Kedua juga mendatangkan devisa, mendatangkan, buat banyak wisatawan mancanegara datang dan juga ya ini kan menggeliatkan ekonomi sebenarnya kan. Jadi banyak nilai positif dari perayaan Cap Gome ini dan memang kalau kita lihat ya hari ini Cap Gome udah jadi seperti milik bersama juga seperti layaknya Imlek, walaupun tidak libur nasional. iya iya. Mmm, Jadi nggak sudah pasti ada Imlek, pasti ada Cap Gome? iya karena penutupannya di Cap Gome. Ya. Nah, lontongnya dari mana? Nah, lontong ini menarik, emang ini akulturasi di bidang kuliner di Jawa ya, pesisir ya kebanyakan ya. Memang dulu kalau kalau filosofinya makan lontong itu kan, lontong kan bentuknya panjang, nah itu Panjang umur? panjang umur dan terus disajikannya harus meluap, penuh, satu piring penuh. Mmm, Karena menamakan semoga makannya setahun ke depan itu tidak susah, makannya sampai berlebihan gitu. Jadi memang balik lagi ke istilahnya hoki dan kemakmuran itu. Disajikannya harus banyak menunya, harus ada sayur lodehnya, ada telurnya, ada ati amplanya, macam-macam itu kan, dan harus istilah kita munjung kalau kata orang iya Betawi iya ya, sampai iya. tinggi sekali. Nah, itu memang mendoakan juga. Di Singkawang ada lontong Cap Gome juga? Kayaknya cuman hanya di Medan sama di Jawa ya. Cuma karena ini semakin populer, banyak orang mencoba Iya, dengan karena menu sekarang di restoran-restoran nggak ada bukan Cap Gome aja sekarang ada ada lontong Cap terus. Gome ya? Iya, tiap hari pun mau makan kita ada. Karena menjual namanya itu kan. Karena menu lontong yang kan berbagai isi yang komplit kayaknya cuma lontong Cap Gome yang kita bisa kita lihat ya. Iya iya, ini kayak mie goreng panjang umur lah gitu ya. Ada telur puyuhnya di situ, Lucu lucu. Coach Chandra tadi menarik ya, kalau kemudian kita bicara soal, Imlek bukan hanya sebagai sebuah tradisi kuliner, tradisi ekonomi, tapi sebenarnya sebuah tujuan atau inisiatif mulia menjaga toleransi. Artinya bangsa atau suku Tionghoa pada saat masuk ke sini sudah menyadari bahwa kita harus berakulturasi betul. dan kami bisa membawa perayaan atau tradisi kami sendiri, tapi itu tidak akan membuat kita bersatu. Maka Betul, kemudian ini dijadikan sebagai bagian dari strategi untuk membangun toleransi tadi. betul. Itu memang sudah by design kah dari nenek moyang turun temurun? Memang ini satu karakter orang Tionghoa ya. Jadi memang ketika hidup di mana pun harus bisa beradaptasi. Memang ketika kita lihat bagaimana orang Tionghoa itu ulet, bagaimana orang Tionghoa itu Mmm, dididik untuk jujur, bagaimana harus bisa hidup berdampingan, dan ketika tinggal di Indonesia pun mereka mencoba menyatu, mmm, mmm, bukan menjadi pendatang atau tapi menyatu bagaimana bertani dengan cara bertani yang mereka bawa dari Tiongkok ke Indonesia, ikut menyuburkan, ikut memajukan teknologi, ya memang sudah karakternya sih ya memang. Jadi mmm, memang orang Tionghoa itu bukan sifatnya invasif, tapi berdampingan, memajukan secara bersama-sama. Ya kita mmm, lihat kalau kita lihat ke Tangerang sana kan banyak sekali orang-orang Tionghoa yang disebutnya Cina Benteng, mmm. ikut bertani, berternak, bahkan jadi nelayan. Di Singkawang pun sama, di Kepri, di beberapa pulau-pulau terdepan juga seperti itu, sebagai nelayan, hidupnya ya seperti layaknya orang Indonesia pada umumnya. Iya iya. Bahkan saya sering mendengar bahwa, suku Tionghoa kita lebih suka disebut Tionghoa di apa, Ya, diarahkan kepada
Tionghoa Indonesia ya dibandingkan dengan Tionghoa Ya Tiongkok ya? ya, kami bukan Tiongkok kan, kami ini Tionghoa. Kalau anak sekarang sebutnya Cindo Cindo, iya. Cina. Emang bener begitu? Ya karena kami merasa lebih Indonesia lah, sudah jadi orang Indonesia, lahir, hidup, dan mati di sini nantinya. Ketika nanti kembali ke Tiongkok pun mungkin udah tidak diakui lagi sebagai warga negara sana kan. Serba salah juga kalau di sana juga belum Ya tentu juga ya, ke ya. sana pun kita perlu visa, kalau datang perlu paspor kan, nah itu kan, itu satu hal yang nyata. Itukah yang kemudian didorong oleh Perhimpunan Inti hari ini? Apakah kemudian Inti didirikan sebagai bagian dari proses menjaga toleransi, menjaga kebinekaan tadi? Ya, jadi gini, memang ketika terjadi peristiwa tragedi Mei 98, beberapa pendiri inti, 17 orang pendiri, menyadari betul mau sampai kapan warga Tionghoa di Indonesia terus menjadi korban, jadi kambing hitam ketika terjadi Ya, konflik kekuasaan. ya. Nah, mereka sadar betul ketika mendirikan organisasi ini harus bisa menghilangkan gap antara Tionghoa dan non-Tionghoa, menyelesaikan masalah Tionghoa di Indonesia sampai tuntas. Nah, tidak mudah karena memang banyak sekali diskriminasi yang sudah terjadi. Mhm. Diskriminasi oleh negara dengan berbagai peraturan perundangan, belum lagi yang di masyarakat. Nah, cuman yang memang menjadi catatan itu ketika mereka mendirikan organisasi inti ini, yang ditemui pertama kali adalah Gus Dur. Mmm. Gus Dur datang, Gus Dur bilang, "Ya kalau orang Tionghoa tidak mau didiskriminasi lagi, ya buatlah organisasi, tunjukkan kontribusi etnis Tionghoa yang selama ini dihapuskan di masa Orde Baru." Oke. Dan yang keren sekali, yang hebat sekali, Gus Dur bilang, "Taruh nama saya sebagai anggota pertama inti, saya juga keturunan Tionghoa," dia bilang. Oh, itu yang akhirnya menggugah semangat kan. Jadi memang ya karena melihat Gus Dur waktu sebagai presiden begitu welcome, ya pendiri inti pun memang akhirnya menjaga komitmen, ya inti ini harus inklusif, bukan eksklusif, harus egaliter ada di bawah. Dan memang kita bukan untuk mendekatkan diri kepada pejabat, tapi kita mendukung program-program yang pemerintah lakukan untuk mensejahterakan rakyat. Jadi ketika hari ini melihat inti adanya di bawah, berada di tengah-tengah masyarakat, memang itu dari awal didirikan tujuannya seperti itu. Kami menghindari ketika perayaan Imlek melakukan pesta besar-besaran di restoran atau di mana. Kami hanya open house sederhana di kantor sekretariat inti, mengundang orang datang, silakan siapapun yang mau datang. Ya karena ini pesta tahun baru dan semua orang harus datang, nggak hanya orang Tionghoa, nggak hanya pengurus, semua boleh datang ke open house inti. Wah, ini tersebar di seluruh Indonesia, Ada di 17 provinsi. Inti ini? Nah, Dan bagaimana sejauh ini, kondisi atau peran toleransi yang terus diupayakan oleh Inti di provinsi-provinsi tersebut? ya, saya rasa semakin baik ya, semakin hari semakin Mhm, baik. Kalaupun ada riak-riak kecil itu hal yang biasalah dalam hidup ya, berdampingan ya. Bahkan, inti atau saya sendiri, beberapa tahun belakangan ini kita mencoba menggunakan istilah kekayaan budaya, kekayaan ya, Indonesia itu di bidang budaya. Kenapa harus disebut kaya? Karena kaya itu kan berarti kan bisa dijual. Kalau kekayaan alam kan dijual, kekayaan alam dibikin lambang ya. Ini kita harus sekarang membiasakan diri menyebut kekayaan budaya. Istilah kekayaan budaya dan keragaman itu memang harus terus dijaga karena itu kekuatan Indonesia yang nomor satu. Bagaimana tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat sekarang banyak sekali mengampanyekan harus toleransi, mhm. harus saling menghormati. Saya rasa itu poin-poin yang penting. Inti mungkin hanya sebagian kecil dari proses yang terjadi selama beberapa tahun ini. Tapi setiap kali ada proses menjaga persatuan kesatuan dan toleransi, inti pasti ikut berpartisipasi. Ya, ada daerah-daerah yang secara khusus dibidik atau dianalisa sebagai daerah yang sangat pro toleransi misalnya atau keterbukaan terhadap Sebenarnya isu-isu ini? saya rasa semua daerah di Indonesia itu sangat toleran warganya. Kalaupun sampai ada terjadi peristiwa-peristiwa negatif itu kan ada oknum-oknumnya. Ada Mhm, yang memang memanfaatkan mhm, bagaimana ada gesekan, ada perselisihan, ya kadang-kadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memang ingin mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang apapun itu ya. Selama saya berkeliling sebagai sekjen maupun selama pengurus ya. inti, saya melihat orang Indonesia itu sangat toleran, tidak mempermasalahkan agama, tidak mempermasalahkan suku. Terakhir saya datang ke Tanah Datar di Padang, yang mereka kemarin ada bencana Galodo itu banjir Mhm, besar. mhm, mhm. Orang banyak yang bilang, "Ngapain datang situ, nanti orang Tionghoa nggak bisa ini." Tapi saya datang itu welcome, malah disambut sama bupatinya waktu itu. Mmm. Dia berterima kasih sekali, dia bilang, "Saya menambah-nambahkan nih kedatangan saudara-saudara dari Tionghoa hari ini, mimpi saya terpenuhi dengan datangnya Pak Chandra dan Wah, teman-teman." Wah merinding. itu kita merasa luar biasa memang. Jadi balik lagi memang stigma-stigma negatif ini selalu Ya, dimainkan oleh oknum tertentu, bagaimana Indonesia betul, tidak betul. tidak toleran, sangat ini, sangat rasis. Tapi ketika kita turun langsung bertemu dengan masyarakat, itu hilang dengan sendirinya. Nah, sebagai
Sekjen Inti ya, Ah, secara resmi ya. ya. Apa pandangan Coach Chandra hari ini ketika melihat isu persatuan menjadi penting dan apa yang kemudian secara konkret ya, Hmm. yang mungkin dibahas di Inti tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk menjaga persatuan itu khususnya menjelang 2045. Ya, memang gini, kekuatan Indonesia itu di silaturahmi, di gotong royong. Hmm, Itu yang harus terus ditekankan. ya, ya, ya. Pertemuan-pertemuan di warung kopi, selepas pulang kerja kita nongkrong, bahasanya duduk di mana ngobrol, itulah yang menguatkan kita sebagai sesama anak bangsa. Ketika pulang kerja, ya sebisa mungkin kita menyempatkan nongkrong di pos RW atau di mana, setidaknya dapat update isu-isu terbaru, lagi ada apa yang negatif di lingkungan. Semakin sering pertemuan, ya semakin kita bisa mengupdate diri, kita tahu nih ada hal yang negatif apa, kita juga bisa saling menjaga, mengingatkan, kita ini satu bangsa loh, kalau ada yang mau berbuat, mengganggu Hmm, persatuan kita, ya kita harus hadapi sama-sama. ya. Dan terus yang terpenting saya bilang yang kedua, ketika ada minoritas lain diganggu, ya kita juga harus berteriak sama-sama Hmm, sebagai satu bangsa, karena kita harus sadar, kita ini punya dasar negara Pancasila loh. ya, Itu ya, Pancasila dasar negara kita, dan jangan kita berlindung di balik Pancasila itu, tapi kita sama-sama memperjuangkan ya, nilai Pancasila itu. Nah, makanya memang, rasa ego sektoral, ego sebagai satu ini harus ya, kita sama-sama turunkan, kita merasa sebagai satu bangsa dululah, ya. bangsa Indonesia. Terakhir mungkin ya, kalau kita bicara generasi hari ini, Hmm. Gen Z Ya. misalnya atau Gen Alpha ya, Ah, secara budaya Coach Chandra juga akan melihat meskipun hari ini kita punya media sosial ya, ya, Coach Chandra tetap percaya bahwa budaya-budaya tradisional itu tetap dijalankan dalam versi yang lebih modern, ya. Karena pada akhirnya anak-anak ini juga mencari, saya ini siapa sih? jati diri. Jati dirinya apa sih, dia kemana sih? Dan mereka ketika mereka lahir sebagai orang Tionghoa, ketika dewasa pasti mereka mencari, walaupun di masa-masa remajanya dia mengemari K-pop atau apapun itu, di titik tertentu ketika dia harus menikah, ketika dia harus melakukan ritual-ritual, melakukan pemakaman terhadap orang tuanya, dia harus mencari itu, bagaimana melakukan ritual-ritual ini. Walaupun secara agama, tapi secara Tionghoa kan ada beberapa tradisi yang memang dia harus ikuti. Ya. Nah, itulah di titik itu saya rasa anak-anak ini pasti akan tetap kembali ke akar. Ya kalau begitu artinya hampir terjadi di semua generasi pasti ya. Ya, artinya kemajuan teknologi itu memang membawa dua mata pisau sih. Jadi orang tidak ada borderless kita sebagai warga negara, dan informasi banyak tanpa ada filter. Ya. Dan mereka selalu, anak-anak muda ini kan mencari apa yang keren buat mereka. Ya. Kadang-kadang sifatnya memberontak, melawan dari apa yang diajarkan orang tua. Iya. Tapi saya yakin di satu titik itu ketika mereka harus melakukan pernikahan, Ya. mengurus pemakaman, ya. Bahkan mungkin lebih gampang sekarang tinggal buka lihat, Iya. oh begini prosesnya. Ya, kalau dulu kan kita harus nyari nih ke om kita, ke siapa, ini gimana sih gini ya. Ya. Sekarang udah lebih gampang lah. Baik. Coach Chandra, Sekjen dari Perhimpunan Inti, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kita. Sama-sama, senang sekali. Baik, demikian diskusi kita, bincang-bincang kita seru sekali tentang Imlek sampai Cap Gomeh, dan hari ini kita sadar bahwa persatuan kita adalah kunci dari kebersamaan kita membangun negeri yang indah ini. Terus bergerak, terus berkarya, terus berdampak bagi negeri ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel kami dengan nama Podcast Nusantara, dan silakan unduh dan saksikan tayangan-tayangan inspiratif lainnya hanya di DAI Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.